Ya, halo sobat. Senang berjumpa kembali bersama dengan kalian semua dimanapun berada. Pastikan tetap semangat untuk di dalam beraktivitas tentunya. Tetap menyala. Oke, kembali bersama dengan saya Mas Tarjo di JPA Official TV. Nah, jadi buat rekan-rekan ya yang luar biasa pada kesempatan saat ini, saya akan nanti sharing mengenai tutorial bagaimana membuat yang namanya animasi itu menu bergulir ya teman-teman ya. Pada dasarnya hampir sama sih sebenarnya seperti episode-episode beberapa eh, yang sebelumnya ya. Nah, seperti kayak animasi scrolling dari atas ke bawah. Nah, ini hanya saja dia tidak terpaku atau tidak terpatok dengan yang namanya, besaran atau panjang dari, home layout kita ya. Kalau kemarin kan scrolling kan dia harus memang agak dipanjangkan ke bawah dari yang namanya batasan. Kalau ini enggak, dimanapun bisa, mau sedikit, mau banyak, dia tetap bisa digulir atau di-scrolling seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Seperti yang kita lihat bersama di depan ini, ya di layar kita ya teman-teman ya. Nah ini akan saya play dulu teman-teman, nah seperti ini. Kita bisa melihat ya teman-teman ya. Nah ini kan ada pilihan menu kebetulan, menu makanan seperti itu ya. Jadi ketika saya pilih nanti ini, dia akan menampilkan list-list untuk menu-menu makanannya, seperti itu. Contoh saya pilih menu nih. Nah seperti ini, kan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kita pakai scroll pada mouse kita teman-teman ya, jadi dia bisa seperti ini. Nah, list-list yang bisa ya. Nah, ini mungkin kosong nanti ini untuk gambar-gambar dari masking menu-menunya ya, kalau ayam gorengnya gambar ayam lah di sini ya. Kemudian kalau rendang sapi gambar rendang ya, disesuaikanlah besar kecilnya. Ini sebagai contoh aja ya, teman-teman ya. Seperti ini dia. Nah, kemudian kalau mau ditutup tinggal diklik aja seperti ini, tertutup balik lagi. Jadi ada start, ada finish seperti itu. Nah, itu yang akan kita buat ya teman-teman ya, sehingga nanti bisa menambah perbendaharaan di dalam mendesain prototype berbasis mobile ataupun berbasis web dan sebagainya. Oke, jadi langsung aja teman-teman ya. Jadi saya sudah menyiapkan template-nya ya teman-teman ya. Nah, template-nya seperti ini dia teman-teman. Kita bisa lihat bersama ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Kita bisa lihat bersama-sama. Jadi di sini sebenarnya saya udah membuat ya. Di sini ada rectangle ya, kita buat dari sini, dari rectangle, kemudian kita kasih nanti ukurannya untuk width-nya lebarnya 300, height-nya itu 350 teman-teman. Nanti warnanya lebih kurang nih kayak abu-abu, nanti di setting aja ya teman-teman ya. Kemudian sih ada teks pertama ada menu, kemudian ini ada kayak macam rectangle kecil-kecil lagi ya, yang tadi saya bilang di awal untuk berisikan yang namanya gambar-gambar sesuai menu sebelah kanannya. Nah, saya buat sini ada ikan lele, rendang lembu, rendang jengkol, ikan lili bakar, tumis kaku, sambal teri, dan nasi tambah. Jadi teman-teman pada dasarnya bisa buat bawah ya, bisa buat lebih dari 7, bisa 10, 20, 30 ya tergantung memang menu yang ada seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman ini kan kebetulan kan saya udah ada grup ya, ini jadikan untuk rectangle sama list sebelahnya udah. Nah, jadi teman-teman nanti kalau udah memang jadi seperti ini, ya ini tinggal di grup aja semuanya teman-teman seperti itu. Ya, tinggal tahan shift di grup semuanya. Nah, kemudian nanti di grup lagi seperti itu ya, tinggal kontrol Q lagi. Jadi ada grup di dalam grup seperti itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kalau udah jadi seperti ini, langkah selanjutnya kita akan memilih menu yang sebelah kanan, itu yang namanya adalah vertical scroll seperti itu, atau shortcut-nya Shift Alternate dan V seperti itu. Nah, kita tinggal pilih aja seperti ini. Nah, otomatis muncul deh ya seperti ini ya, ada macam indikator baik di atas ataupun di bawah untuk membatasinya. Jadi ini kita setting nanti untuk memberikan display-nya, sebatas mana, sejauh mana yang mau kita tampilkan. Nah, kalau misalnya kita buatlah seperti ini, buat seperti ini, kita mungkin tampilkan, 4 lah ya, tergantung kita ya. Sebenarnya bebas, 1 pun bisa kan, cuman kan ya tergantung lah. Nah, seperti ini ya. Mungkin ini di awal belum bisa kita mainkan ya, dia harus di prototype dimainkan seperti itu, tapi nanti aja pas sudah selesai semua baru kita play bersama. Nah, setelah ini selesai seperti ini ya, buat teman-teman ya. Nah, jadi kan ini kan udah selesai seperti ini, dah baru nanti kita ini copy dia ke sebelah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini kita copy dulu ke sebelah, formnya seperti itu ya. Oke, kita copy ke sebelah. Nah, ini nanti saya matikan ininya, fungsi dari vertical scroll-nya. Nah, karena kan ini kan untuk akhirnya seperti bentuk tampilannya ya, ini saya ganti supaya nggak bingung jadi akhir ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Jadi jika sudah seperti ini teman-teman ya, nah jadi tinggal kita akan berproses ya.
Nah, sebenarnya kalau di akhir ini nggak ada kita kotak-atik lagi, sampai di prototipe nanti ini kita biarkan sekarang di awal. Nah, jadi teman-teman kalau udah selesai di fase awal ini teman-teman ya, nah, jadi nanti ini akan kita edit sedikit ya teman-teman ya. Teman-teman boleh simak, jadi ini untuk background belakangnya ini kita akan kecilin ya. Kita kecilin gini deh, kita kecilin seperti ini. Jangan kecil kali ya, nanti tipis kali juga nampak gitu. Lebih kurang seperti ini, kemudian ini menunya ini kita share ke bawah aja deh, seperti ini, nggak masalah ya. Nah, kita share seperti ini, kemudian menunya ini kita masukkan ke sini dia. Ke seolah kayak jadi tombol ya, kayak button gitu ya. Kita pastikan dia di tengah, sudah, oke. Nah, ini udah jadi seperti ini ya, nampak ya, ini kan awalnya teman-teman ya, ini ada akhirnya. Kepikiran ya, ini kita ubah jadi line aja ya, jadi garis saja ya. Jadi garis aja, saya delete dulu, saya buat layar seperti ini. Saya gedein dulu ya, biar enak dia seperti itu. Oke, ini saya pastikan di tengah. Ini bordernya saya naikkan dulu misalnya 10 coba. Oke, ketebalan saya ganti jadi 5. Oke, udah oke. Kemudian ini saya tumpulkan menggunakan tone seperti ini ya. Ini saya kasih warna putih. Oke, coba dibuat cepet seperti ini. Oke. Nah, ini udah jadi, agak saya bawahkan sedikit ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau udah jadi seperti ini ya teman-teman semua ya. Jadi ini tinggal proses aja sih sebenarnya. Nah, tadi kan udah jadi seperti ini ya. Nah, jadi ini kita akan masuk ke dalam yang namanya prototype teman-teman. Jadi kita masuk ke prototype ya teman-teman ya. Nah, jadi langsung aja nanti kita pilih yang namanya menu ini ya teman-teman ya. Menu ini nanti akan memanggil yang namanya si dari home ini ya. Nah, jadi kita lihat di sini triggernya biarkan aja tetapi type-nya tipenya itu kita buat jadi auto animate ya. Nah, ini udah pasti di form akhir, di akhir, kemudian di out, ini kita ganti mungkin jadi ya 1 detik pun boleh seperti itu. Jadi teman-teman ya, kalau udah jadi seperti ini dari awal ke akhir, sekarang dari akhir ke awal teman-teman ya. Nah, jadi kita arahkan ininya ya, kita arahkan objeknya ini. Oke, sebenarnya kok semuanya pun bisa juga ya, nggak ada masalah juga ya. Jadi kita ke form ini seperti itu, ini sama aja ya, nggak ada yang berubah seperti itu. Oke, jadi ini teman-teman udah pada dasar udah selesai tadi ya teman-teman ya. Yang penting settingannya ini benar semua. Jika sudah benar kita coba tes dulu ya, ini hasilnya bagus atau enggak seperti itu. Kita play aja langsung ya teman-teman semua ya. Kita lihat. Oke, ini dia menunya ya, semoga jalan ya. Kita coba ini ya. Nah, jadi kita arahkan dulu ke sini. Nah, muncul dia teman-teman ya. Cukup smooth dia teman-teman ya. Jadi di sini, nah, oke ini dia teman-teman. Nah, ini ada yang kurang sedikit nih. Ini kan berarti kan belum jalan scroll-nya nih ya. Nah, kalau belum jalan seperti ini scroll-nya, berarti nanti ini kita harus batasin nih. Nah, batasinnya di mana? Nah, kita akan batasin di sini dulu, di desain dulu. Nah, kita cek di sini dulu ya teman-teman ya. Gitu, ini sini udah dibatasi. Yang di sini kita batasi dulu coba ya teman-teman ya. Ini kan udah di grup. Kita pilih fungsi dari ini dia, vertical scroll shift. Oke, kita batasi aja preview-nya ini lebih kurang dari 4 ya. Oke, atau mungkin ya apalah, dummy-dummy gitu ya. Nah, seperti ini, seperti ini. Oke, ini dia. Nah, jadi udah kita aktifkan seperti ini ya. Tadi ya fungsi dari ini ya teman-teman ya. Vertical scroll ini udah jadi seperti ini. Kita tes lagi. Oke, kita jalankan. Teman-teman, saya taruh di tengah dulu. Kita pilih menu. Nah, seperti ini dia udah muncul teman-teman. Nah, udah muncul seperti ini. Nah, ini kan bisa digulir ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti paling tinggal disesuaikan aja sih template dari belakang ini. Ya, jadi ini fungsi dari gulir dari yang namanya menu kita ini udah selesai gitu ya. Saya setkan dia gini lagi. Nah, dia balik seperti ini. Jadi ini sistem bukanya, pilih menu, masuk ke rincian menunya. Oke, kemudian bisa digulir seperti ini. Ya teman-teman ya. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita pilih lagi untuk masuk ke link sebelumnya atau ada link sesudahnya seperti itu. Biasanya kan kalau ada keterangan
terus mungkin ada harga, apakah memang ready barangnya, kemudian ada mungkin keterangannya dan sebagainya. Oke, jadi mungkin itu saja ya, yang dapat Mister Joe share buat kita semuanya pada kesempatan saat ini. Sebenarnya sih simple banget ya teman-teman ya. Yang penting kita tahu tadi ya, yang pertama tadi kok saya simpulkan kita ada konsepnya dulu. Setelah ada konsepnya itu, kemudian kita jangan lupa di grup dulu tadi pakai namanya vertikal tadi, kemudian kita copy seperti itu. Kemudian ya diaturlah jaraknya seperti itu. Itu saja sih ya mungkin teman-teman ya. Ya semoga ini menambah kebenaran kita semua di dalam untuk membuat prototype menggunakan Adobe XD. Jadi teman-teman boleh ambil langkah pertama untuk mencoba. Oke, itu saja. Tetap semangat di dalam beraktivitas. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya bersama dengan saya Master Joe. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you semuanya.